Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Joko Purnomo, mengajar matematika kelas 9 SMP. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tujuannya adalah yang pertama, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. A ini disebut koefisien X kuadrat. Kemudian yang B disebut koefisien dari X, BX ya. B koefisien dari X. Dan C disebut konstanta. Konstanta biasanya berupa angka ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C bilangan real. Nyatakan persamaan kuadrat berikut dalam bentuk umum. Nah, ini adalah bentuk umum yang tadi ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bagaimana kalau dia belum berupa bentuk umum? Maka kita akan merubah ke dalam bentuk umum. Misalkan ini ada 3x kuadrat plus 1 sama dengan x dikali x dikurang 3. Caranya, nah kita kalikan 3 kali x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 3 kali 1 ya, hasilnya 3. Ini plus plus tetap plus. Kemudian x kali x, hasilnya x kuadrat. X kali negatif 3, jadi negatif 3x. Kemudian akan kita kumpulkan variabelnya ya, yang x kuadrat dengan x kuadrat, kita pindah ruas ya. 3x kuadrat tetap, kemudian x kuadrat pindah ke ruas kiri ini, jadi negatif x kuadrat. Kemudian negatif 3x pindah ke ruas kiri, jadi plus 3x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kemudian yang x kuadrat dengan x kuadrat kita operasikan ya. 3x kuadrat min x kuadrat, ini artinya 3 dikurang 1, jadi 2x kuadrat ditambah tetap ini 3x ditambah 3. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Dari yang atas ini kita kalikan, kemudian berubah menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ada lagi contoh yang kedua, misalkan bentuknya seperti ini. 2x kuadrat sama dengan 3x min 5. Ini kan masih belum bentuk umum, jadi kita rubah menjadi bentuk umum ya. Kita pindah ruas, 2x kuadrat, 3x pindah ruas jadi negatif 3x ya. Kemudian negatif 5 kita pindah ruas jadi plus 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum. 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0 ya. Misalkan ada lagi bentuk seperti ini, x kuadrat min 9 x kuadrat sama dengan 9x. Nah, ini kita rubah ke bentuk umum ya. Nah, jadinya x kuadrat 9 kita pindah ruas jadi negatif 9 sama dengan 0. Loh, ini C nya yang mana? Ini C nya kok nggak ada ya. C nya artinya kalau tidak ada di sini berarti C nya 0 ya. Jadi kita dapat tuliskan bentuk umumnya x kuadrat min 9x sama dengan 0. Ada lagi 2x kuadrat min 8. Kita ubah ke bentuk umum coba ya.
tinggal pindah ruas saja 8 jadi negatif 8. 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah ini kok yang bx nya nggak ada ya, bx nya nggak ada berarti dia bx nya 0, jadi tinggal 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. 2 ini a nya negatif 8, ini c nya atau konstantanya ya 8, negatif 8. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara satu memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita akan mencari coba bagaimana cara memfaktorkan ya. Berapakah nilai x dengan x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Berapakah nilai x agar hasilnya 0? Kita bisa coba ya, nanti x nya ini diisi angka berapa biar hasilnya nanti 0. Berarti kalau seperti ini bisa salah satu harus 0 ya. Kita masukkan misalkan 1, x nya dikurang 1, ini 1, berarti 1 kurang 1 0 ya. Kemudian di sininya 1 itu kurang 2 min 1, jadi 0 kali min 1 hasilnya 0, berarti 1 ini adalah penyelesaiannya. Kemudian kalau 2, bagaimana dengan 2? Kita masukkan x nya 2 di sini, 2 dikurang 1 ya. Kemudian 2 dikurang 2 0, berarti 1 dikali 0 hasilnya 0, berarti 2 ini juga penyelesaian dari persamaan ini ya. Coba perhatikan perkalian bentuk aljabar berikut. Nah ini dulu pernah dipelajari waktu kalian kelas 2 ya, atau kelas 8. Nah kita kalikan coba x kali x ya, x kuadrat ya, x kali min 2 min 2x, nih min 2x kali min 2 min 2x. Kemudian yang ini min x dari mana ini? Dari negatif 1 kali x, negatif 1 kali x, negatif x, satunya nggak usah ditulis ya ini ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 2, positif 2 kali negatif jadi positif. Ini jadi x kuadrat min 2x min x plus 2 sama dengan 0. Nah min 2x dengan x kita bisa operasikan, min 2 dengan min 1 jadi negatif 3 ya, atau min 3. Jadi hasilnya x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah akar-akar penyelesaiannya ini negatif 1 dan 2 yang seperti yang atas tadi ya. Berarti kalau seperti ini untuk x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0 menjadi x min 1, x min 2 itu adalah cara memfaktorkan atau dinamakan memfaktorkan. Kalau dari sini ke sini memfaktorkan ini ya. Kalau di sini dari sini ke sini nih perkalian aljabar. Jadi kebalikannya perkalian aljabar jadi memfaktoran ya. Kita lanjutkan lagi, memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah ini bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi xp, x ditambah p dikali x ditambah q. Jadi dua bilangan ini ya kita misalkan dengan p dan q, dapat ditulis dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ya x tambah p dikali x ditambah q. Kita kalikan ya seperti yang tadi, x kali x kuadrat yang ini, x kali q qx, kemudian p kali x px, p kali q jadi pq. Nah ini kita bisa operasikan qx dengan px, kita keluarkan x nya jadi x kuadrat plus dalam kurung p plus q kali x ditambah p kali q, dimana
P plus Q itu sama dengan B ya, ini ya, B koefisien dari X, B ini ya, B itu P plus Q dan C nya P kali Q ya. Kita akan bahas nanti ya cara mencarinya dengan contoh ya. Memfaktorkan bentuk X kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. A nya ini 1 ya, jadi tidak ditulis ini, tetap X kuadrat plus BX plus C. Berdasarkan pengamatanmu, lakukan pemfaktoran berikut dan tentukan akar-akarnya. Misalkan ada X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. B nya berapa? B ini yang ini ya, B 5. A nya di sini 1 nggak ditulis. Kemudian C nya 6 ini ya, C konstantanya 6. A nya 1, B nya 5, C nya 6. Kita cari bilangan bulat P dan Q sehingga yang ini kalau C nya ini kan berarti P kali Q, berapa bilangan yang dikalikan hasilnya 6 gitu ya. Dan P tambah Q ini B, berapa bilangan yang ditambahkan hasilnya 5. Kalau dikalikan hasilnya 6, kalau ditambahkan hasilnya 5 gitu ya bilangan itu. Nah, kita cari dengan cara mencoba-coba ya, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini yang paling mendekati ini, 2 kali 3 kan 6 ya, yang dikalikan hasilnya 6, 2 kali 3. Kemudian jumlahkan 5 hasilnya, 2 tambah 3 5. Nah, kita balik coba, 3 kali 2 6 juga ya. Kemudian 3 tambah 2 5. Berarti kita bisa pilih P Q nya di antara bilangan ini, antara 2 dan 3. Ini tandanya positif semua. Berarti dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 kita faktorkan menjadi X plus 2, ini 2 di sini. Kita yang ambil atas ya, P nya yang 2. Kemudian X plus 3, Q nya 3 ini ya. P nya 2, Q nya 3. Kita faktorkan jadi seperti ini. Bagaimana kalau dengan P nya 3? Di sini 3, di sini 2. Ya boleh ya, yang penting tanda positif negatifnya jangan tertukar. Jadi penyelesaiannya X plus 2 sama dengan 0. Ini X plus 2 sama dengan 0 yang ini. X nya berapa? X nya jadi kita pindah ruas, plus 2 pindah ruas jadi 2. X plus 3 sama dengan 0. Berapa yang ditambah 3 sama dengan 0? Berarti X nya sama dengan negatif 3. Jadi kalau negatif 3 tambah 3 0. Ini negatif 2 tambah 2 0 gitu ya. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X nya min 2 dan X nya min 3. Kita lanjut lagi, memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 1. Berarti A nya ini bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Berdasarkan pengamatanmu, lakukan pemfaktoran berikut dan tentukan akar-akarnya. Nih misalkan ada 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah bedanya yang tadi kan X nya nggak ditulis ya di sini ya, X kuadrat tadi. Kalau ini 2x kuadrat, X nya koefisien X nya 2. Kita cari bilangan bulat P dan Q ya, sehingga P kali Q itu sama dengan A kali C ya. Sama ini A kali C, 2 kali negatif 5. A nya 2, C nya negatif 5 kan kita kalikan, jadi 2 kali negatif 5 negatif 10. P kali Q nya itu sama dengan A kali C, negatif 10. Kita cari negatif 10 dan P plus Q nya sama dengan negatif 3 ini ya, B nya negatif 3. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 10 kalau ditambahkan hasilnya negatif 3 ya. Kita dapat P nya 2 dan 5. 2 ini kalau dikali dengan negatif 5 hasilnya negatif 10.
Kalau ditambah 2 ditambah negatif 5 hasilnya kan negatif 3 ya. Begitu juga dengan negatif 5 kali 2 hasilnya sama negatif 10. Kalau negatif 5 tambah 2 hasilnya negatif 3. Nah ini bilangan yang akan kita pakai, yaitu P nya 2 yang ini ya, Q nya negatif 5, atau P nya negatif 5 Q nya 2 boleh sama saja. Sehingga persamaannya dapat kita ubah menjadi, nah ini 2x ini yang ini ya, 2x dari 2x kuadrat ya, 2x kemudian kita bagi dengan 2. Nah ini karena 2 depannya ini ya, kalau dia 3 berarti kita bagi 3, kalau 4 berarti kita bagi dengan 4. Dan kita masukkan P nya 2 ya, positif 2. Kemudian masukkan Q nya di sini negatif 5. Jadi 2x plus 2 dikali 2x min 5 dibagi 2 ini sama dengan 0 ya. Kita bagi yang ini, yang bisa kita bagi 2 dibagi 2 jadi x, 2 dibagi 2 1. Yang ini biarkan ini ya, karena negatif 5 nya tidak bisa dibagi 2 langsung ya. Jadi yang kita bagi salah satu, 2x plus 2 kita bagi 2, 2x bagi 2 x, 2 bagi 2 1, x plus 1 dikali 2x min 5, 2x min 5 yang belakang. Jadi penyelesaiannya x plus 1 sama dengan 0. Berapa bilangan yang ditambah 1 hasilnya 0, hasilnya adalah negatif 1 ya. Kemudian 2x min 5 sama dengan 0, berarti negatif 5 kita pindah ruas jadi positif 5. Ini 2x sama dengan 5. Kemudian x nya berapa? X nya 5 dibagi dengan 2. 5 ini dibagi dengan 2 ini, x nya 5 per 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya x nya sama dengan negatif 1 dan x nya sama dengan 5 per 2. Ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini yang pembahasan yang kedua ya. Misalkan ada permasalahan seperti ini, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara dengan kuadrat sempurna. X kuadrat plus 5x sama dengan negatif 6, c nya kita rubah ya, kita pindah ke kanan. Jadi x kuadrat plus 5x sama dengan negatif 6, positif 6 pindah jadi negatif 6. Nilai b nya ini 5, nilai b ini depannya x ya, sehingga setengah kali b kuadrat sama dengan b nya ini kita kali dengan setengah. Kalau dia menyelesaikan dengan kuadrat sempurna, b nya ini kita kali setengah kemudian dikuadratkan. Jadi setengah kali 5, jadi 1 kali 5, 5 per 2 dikuadratkan ya, masih 5 per 2 ini dari 1 kali 5 ini, jadi 5 per 2. Nah ini nanti kita taruh di sini ya nih. Jadi persamaannya menjadi x kuadrat plus 5x plus 5 per 2x. Jadi ruas kanan dan ruas kiri kita tambah dengan 5 per 2. 5x tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5 per 2 kuadrat. Nah kemudian ini kita ambil x dan yang paling depan ini x nya dengan 5 per 2 nya kita ambil, kemudian dikuadratkan ya. X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5 kita kuadratkan 25, 2 kuadratkan jadi 4. Negatif 6 ditambah 25 per 4. Nah ini kan bentuk pecahan. Menjumlahkan bentuk pecahan harus kita samakan penyebutnya dulu ya. Kita samakan penyebutnya menjadi berapa ini? 4 ya. Penyebutnya jadi 4. 25 per 4 tetap. Ini 6 nya kita kalikan 4 jadi negatif 24 per 4. Ini sudah sama penyebutnya, kita samakan jadi 4, kemudian kita jumlahkan. Negatif 24 tambah 25 berapa hasilnya? 1 ya. Negatif 24 tambah 25 jadi 1 per 4. Kemudian yang ruas kiri ini x plus 5 kuadrat
kita hilangkan kuadratnya, kita pindahkan yang ke kanan. Jadi kalau dia sebelah sini kuadrat, pindahkan ke sini kanan, jadi menjadi akar ya. Perempatnya jadi akar, kuadratnya hilang, ini menjadi akar. X plus 5 per 2 sama dengan akar dari seperempat. Berapa akar seperempat? Adalah setengah ya, plus setengah atau negatif setengah. Kemudian X nya sama dengan, kita pindah ruas ini, negatif plus 5 per 2, jadi negatif 5 per 2 ditambah atau tambah kurang plus minus setengah, ini plus minus ya. Nanti X nya itu, X1 nya bisa kita tambah, bisa kurang, kemudian X2 nya bisa kita tambah, bisa kurang. Pilih salah satu ya. Kita kerjakan yang X1 nya dulu, kita jumlahkan. Jadi negatif 5 per 2 plus 1 per 2, negatif 5 tambah 1, negatif 4 per, penyebutnya udah sama ya, jadi per 2. Negatif 4 per 2, 4 nya bisa kita bagi 2, jadi negatif 2 hasilnya. Kemudian X2 nya, nah X2 nya kita, kalau tadi kan sudah dijumlahkan, berarti kita kurangkan. Negatif 5 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan negatif 5 dikurang negatif 1, jadi negatif 6 ya, per 2. Masih tetap negatif 6 per 2 bisa kita kerjakan, hasilnya negatif 3. Jadi akar-akarnya X1 nya negatif 2 dan X2 nya negatif 3 ya. Ini bisa X1 X2, ada 2 akarnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.